Rusia menyatakan tengah mengambil peran aktif untuk meredakan ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat terkait perkembangannya program nuklir Teheran serta meningkatnya ancaman militer dari berbagai pihak. Pernyataan itu disampaikan juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Peskov, dalam konferensi pers di Moskow pada Senin 2 Februari 2026. Melalui keterangannya, Peskov menyebut Rusia telah menawarkan diri untuk menerima, memproses, atau menyimpan uranium yang diperkaya milik Iran sebagai bagian dari upaya menurunkan ketegangan internasional seputar program nuklir negara tersebut. Langkah itu disebut bukan gagasan baru. Rusia sebelumnya telah mengusulkan mekanisme diplomatik serupa sejak beberapa tahun lalu sebagai solusi teknis guna mengurangi kekhawatiran global terkait potensi proliferasi nuklir yang dikhawatirkan dapat memicu konflik lebih luas. Usulan tersebut bertujuan menciptakan pendekatan teknis yang netral dan tidak bersifat konfrontatif. Melalui skema itu, uranium yang diperkaya Iran dapat ditangani di luar wilayah Iran, sehingga mengurangi faktor yang dianggap mengganggu oleh sejumlah negara yang mencemaskan kemungkinan pengembangan senjata nuklir oleh Teheran. Dengan pendekatan tersebut, Rusia berharap ruang diplomasi yang lebih konstruktif dapat terbuka, sekaligus menurunkan ketegangan politik yang selama ini menyelimuti isu nuklir Iran. Istana mengungkap wacana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Informasi itu disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 3 Februari 2026. Teddy menyatakan rencana pertemuan kedua pemimpin negara tersebut masih dalam pembahasan Kementerian Luar Negeri. Ia juga menyebut koordinasi lanjutan akan disampaikan oleh Menteri Koordinator terkait setelah proses pembahasan berjalan. Menurut Teddy, komunikasi antara kedua pihak sebenarnya telah berlangsung dan sejumlah pertemuan sudah terjadi. Namun, keputusan final mengenai agenda pertemuan disebut masih menunggu penetapan resmi. Di sisi lain, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat diketahui tengah merampungkan tahap akhir kesepakatan tarif perdagangan yang bersifat resiprokal. Dokumen yang akan ditandatangani kedua negara itu memuat aspek teknis hasil kesepakatan yang telah dibahas dalam proses negosiasi. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan perundingan tarif dagang resiprokal Indonesia AS telah selesai. Tahap berikutnya adalah proses penandatanganan oleh masing-masing kepala negara. Airlangga belum mengungkap isi detail kesepakatan tarif tersebut. Ia menegaskan hasil negosiasi akan diumumkan setelah penandatanganan perjanjian dagang oleh Prabowo dan Trump dilakukan. Airlangga menjelaskan sebagian besar proses penyusunan dokumen hukum telah hampir rampung. Hingga saat ini, kedua pihak menunggu penjadwalan penandatanganan oleh para pemimpin negara. Sebuah foto yang diduga menampilkan rudal udara ke udara rahasia milik Cina PL-17 beredar di media sosial dan memicu perhatian luas di kalangan analis pertahanan. Kemunculan gambar tersebut langsung memunculkan diskusi mengenai lonjakan kemampuan teknologi militer Beijing. Melalui foto yang beredar, objek yang disebut sebagai PL-17 terlihat dipasang tegak di atas dudukan. Seseorang berdiri di sampingnya untuk menunjukkan skala ukuran dengan wajah yang sengaja disamarkan sehingga menambah kesan kerahasiaan. PL-17 disebut sebagai salah satu rudal paling canggih yang tengah dikembangkan militer Cina. Rudal ini bahkan diperkirakan memiliki jangkauan terjauh di dunia dalam kategori udara ke udara. Jika benar dioperasikan, sistem senjata tersebut dinilai berpotensi menjadi tantangan besar bagi operasi udara negara pesaing, terutama Amerika Serikat di kawasan Pasifik Barat. Meski demikian, data resmi mengenai spesifikasi teknis maupun status operasional yang masih sangat terbatas. Sejumlah analis menilai PL-17 dirancang untuk pertempuran jarak sangat jauh. Kemampuan itu memungkinkan pesawat tempur Cina menyerang target bernilai tinggi seperti pesawat peringatan dini, pesawat radar, serta pesawat tanker pengisi bahan bakar. Apabila PL-17 terkonfirmasi, sistem ini dipandang sebagai langkah lanjutan yang memperluas jangkauan tempur udara Cina melampaui sistem yang ada. Amerika Serikat dan sekutunya selama ini sangat bergantung pada keunggulan udara dalam strategi pertahanan regional. Kehadiran rudal jarak sangat jauh yang mampu mengancam pesawat pendukung utama dinilai dapat mengubah perhitungan strategis di kawasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.